Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu. Bersama saya Moksa, channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan. Dari masa lalu hingga masa kini, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bisa membuat kalian terhibur dan bisa menambah wawasan akan sebuah sejarah yang ada di dunia. Pada seri sebelumnya, kita telah menjelajahi beberapa masa dalam sejarah Mesir, yang dimulai dari zaman Paleolitikum, pradinasti awal hingga masa kerajaan menengah. Kita telah melihat bagaimana Mesir berkembang dari sebuah masyarakat kecil hingga menjadi sebuah peradaban yang kuat dan maju. Pada di episode sebelumnya, kita sudah mengenal 4 Fir'aun awal dinasti ke-18 Mesir kuno. Dari Ahmose I, sang pembebas tanah Mesir, sampai Thutmose II yang meneruskan kejayaan keluarganya. Tapi hey, kisahnya belum selesai. Justru, bagian paling seru baru mau dimulai. Bayangin ini, ada intrik istana, ada perebutan kekuasaan, dan ada satu sosok wanita luar biasa yang gak cuma berani berdiri sejajar dengan para raja, tapi bahkan menyebut dirinya Fir'aun. Lalu muncul seorang Fir'aun lain yang nekat membongkal kepercayaan Mesir kuno dan mengganti semua dewa dengan satu Tuhan baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Gila kan? Jadi, duduk yang nyaman. Karena di episode kali ini, kita akan lanjut menyusuri kisah dinasti ke-18 Mesir kuno. Dari naiknya Hatshepsut, sang ratu yang jadi Fir'aun, sampai munculnya Akhenaten, sang pembawa perubahan radikal. Inilah babak baru dari kisah kejayaan Mesir kuno, yang gak cuma megah, tapi juga penuh kejutan. Hatshepsut. Di balik pasir panas Mesir ribuan tahun silam, lahirlah seorang putri bangsawan bernama Hatshepsut, sekitar tahun 1500-an SM. Ia bukan sekadar anak raja. Ia adalah anak dari Thutmose I dan permaisuri utamanya, Ahmose. Dari awal hidupnya, garis takdirnya sudah berbeda. Ia bukan hanya akan menjadi ratu, tapi juga salah satu penguasa paling luar biasa di Mesir. Ketika ayahnya wafat, Hatshepsut yang saat itu masih remaja belasan tahun, menikah dengan saudara tirinya, Thutmose II. Pernikahan politik? Tentu saja. Cinta? Mungkin. Tapi yang jelas, dua orang muda ini naik tahta bersama. Namun, Thutmose II tak hidup lama. Setelah kepergiannya, muncul penerus tahta yang masih bocah, Thutmose III. Dan inilah momen krusial. Hatshepsut mulai memerintah sebagai wali. Tapi jangan bayangkan dia hanya duduk manis di belakang layar. Oh tidak, perlahan tapi pasti, ia mengambil kendali. Dan di tahun ke-7 masa kekuasaan Thutmose III, tepatnya sekitar 1472 sebelum Masehi, Hatshepsut resmi menyatakan dirinya sebagai Fir'aun. Bukan ratu, tapi Fir'aun. Setara dengan penguasa laki-laki lainnya. Ia bahkan mengenakan janggut palsu dan pakaian khas Fir'aun pria. Luar biasa? Sangat. Ia tidak cuma duduk di singgasana, ia bekerja, membangun, memerintah. Ia membangun kembali jalur dagang yang rusak parah akibat pendudukan Hyksos, mengirim ekspedisi dagang ke negeri eksotis bernama Tanah Punt, yang lokasinya masih jadi misteri sampai sekarang, dan merancang proyek-proyek pembangunan berskala gila-gilaan di seluruh Mesir, baik hulu maupun hilir. Ia menunjuk arsitek-arsitek terbaik, salah satunya Senenmut, yang hingga kini jadi sosok penuh teka-teki. Hatshepsut membangun kuil-kuil megah, termasuk yang ada di Karnak dan Speos Artemidos, kuil bawah tanah yang membuat orang Yunani menyamakan Dewi Mesir dengan Artemis, dewi pemburu mereka. Namun di balik gemerlapnya batu kuil dan obelis tertinggi di zamannya, ada bayangan gelap yang perlahan mendekat. Thutmose III tumbuh dewasa. Dan setelah Hatshepsut tak lagi muncul dalam catatan resmi, sekitar tahun ke-22 masa pemerintahannya, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi. Patung-patungnya dihancurkan, namanya dikikis dari dinding-dinding kuil. Bahkan kartucia, simbol kerajaan yang sakral, dihapus atau diganti.
Ada yang bilang ini semua ulah Thutmose III atau putranya, Amenhotep II. Mungkin untuk memperkuat klaim mereka atas tahta. Atau lebih kejamnya lagi, mungkin mereka hanya ingin Hatshepsut dilupakan, terhapus dari sejarah. Dan memang hampir berhasil. Makam aslinya pun sempat jadi misteri. Ia kemungkinan besar dimakamkan bersama ayahnya di Lembah Para Raja, tapi kemudian dipindahkan. Pada 1903, seorang arkeolog legendaris bernama Howard Carter menemukan makam KV60 yang berisi 2 mumi perempuan. Salah satunya diyakini sebagai pengasuh Hatshepsut. Yang satu lagi tidak diketahui. Lama mumi itu terbaring dalam diam sampai pada tahun 2007, tim yang dipimpin Dr. Zahi Hawass membawa jasad itu ke Museum Mesir untuk diuji. Hasilnya, jasad itu kemungkinan besar adalah Hatshepsut, ratu yang jadi Fir'aun yang hampir terhapus dari sejarah, namun justru abadi dalam bayang-bayang misteri. Thutmose III. Bayangkan seorang anak kecil berusia 2 tahun dinobatkan jadi raja. Ya, itulah yang terjadi pada Thutmose III, pewaris tahta Mesir kuno dari dinasti ke-18. Tapi jangan bayangkan dia langsung duduk di atas singgasana dan memerintah sendirian. Karena saat itu sang ibu tiri yang juga bibinya, Hatshepsut, mengambil alih kendali sebagai Fir'aun wanita yang kuat. Selama 22 tahun, Thutmose tumbuh besar di balik bayang-bayang Hatshepsut. Tapi jangan salah, Hatshepsut bukan sekadar menguasai, dia juga membimbing. Dia tidak pernah mengesampingkan hak Thutmose. Malahan, ketika sang anak mulai menunjukkan tarinya, ia dipercayakan memimpin pasukan di usia muda. Barulah saat Hatshepsut wafat pada 1458 sebelum Masehi, Thutmose III mengambil alih kekuasaan secara penuh. Dan disitulah cerita sesungguhnya dimulai, kisah tentang seorang jenderal muda yang menjelma jadi penakluk legendaris. Selama lebih dari 2 dekade, Thutmose III memimpin antara 17 hingga 20 kampanye militer. Dan yang luar biasa, semuanya menang. Dia tidak hanya mempertahankan Mesir, tapi memperluasnya sampai ke wilayah luas yang membentang dari Sungai Efrat di utara hingga Nubia di selatan. Dia bahkan menciptakan angkatan laut pertama Mesir, yang juga termasuk salah satu yang pertama di dunia. Julukannya apa? Napoleon dari Mesir. Tapi berbeda dengan Napoleon Bonaparte yang akhirnya jatuh di Waterloo, Thutmose tak pernah benar-benar kalah. Salah satu momen paling dramatis terjadi dalam pertempuran Megiddo. Saat Raja Kadesh berontak tak lama setelah Hatshepsut wafat, Thutmose langsung bergerak. Dia menghadapi pilihan sulit. 3 jalan menuju kota Megiddo, tapi hanya 1 jalan sempit, sangat beresiko yang bisa memberikan elemen kejutan. Tebak jalan mana yang dia pilih? Benar, jalan paling berbahaya. Dan hasilnya gemilang. Musuh panik, lari bersembunyi di balik tembok kota, bahkan harus ditarik keluar paksa. Megiddo tak hanya jatuh di tangan Mesir, tapi jadi simbol kemenangan politik dan militer Mesir di Kanaan dan Suriah. Dia membangun kubeng benteng air, mengganti penguasa yang gak suka dengan yang ia setia, dan memastikan upeti Nubia dan lapisan bawah negeri itu tetap mengalir ke Mesir. Ia memproduksi beragam produk dan sumber daya alam. Ia memimpin kampanye militer sebanyak 17 kali dan memperluas pengaruh Ethiopia sampai ke Sungai Efrat dan Suriah Syria. Dan tak hanya itu, dia juga membangun kumbeng benteng air untuk mempersiapkan musim kemarau dan seterusnya. Bukan hanya perang yang digeluti Thutmose, ia juga membangun lebih dari 50 kuil berdiri atas perintahnya. Sebagian besar hilang di telan waktu, tapi catatannya masih tersimpan. Ia juga memperbarui gaya arsitektur dan seni pahat yang telah dimulai Hatshepsut, bahkan menjadi Firaun pertama yang menggunakan pilar heraldik, 2 tiang menjulang yang tidak menopang atap, murni simbol kekuasaan. Kampanye militer terakhirnya terjadi di usia senja, saat ia berbaris ke Nubia dan mencapai air terjun ke-4 Sungai Nil, jauh lebih dalam ke selatan dari yang pernah dicapai pendahulunya. Thutmose III wafat pada tahun ke-54 pemerintahannya, tepat 1 bulan dan 4 hari sebelum ulang tahun kenaikannya ke tahta. Ia dimakamkan di Lembah Para Raja, di sebuah makam dengan lorong dan tikungan khas gaya dinasti ke-18. Muminya akhirnya ditemukan pada tahun 1881 bersama para raja besar lain dari dinasti ke-18 dan ke-19, termasuk Ahmose, Rameses I, hingga Rameses II. Meski muminya sempat dibuka diam-diam sebelum secara resmi diperiksa oleh Maspero, warisan Thutmose III tetap utuh. Ia bukan sekedar penakluk, tapi simbol dari bagaimana kekuasaan bisa tumbuh dari didikan, pengalaman,
dan keberanian memilih jalan paling sulit demi kejayaan negerinya. Amenhotep kedua. Bayangkan seorang pemuda berusia 18 tahun, tubuh tegap, mata tajam dan otot sekuat pemuda Olimpiade, berdiri di tepi sungai Nil dengan busur di tangan. Ia membidik, menarik tali busur, dan anak panahnya menembus lempeng tembaga setebal telapak tangan. Begitulah Amenhotep kedua ingin dikenang, bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai sosok yang tangguh, atletis, dan tak kenal takut. Ia adalah anak dari Thutmose III, sang penakluk besar Mesir, dan ibunya Meritre Hatshepsut, istri muda sang Firaun. Tapi menariknya, Amenhotep kedua bukanlah anak sulung. Kakaknya, Amenemhat, sempat disiapkan jadi pewaris takhta. Namun entah karena nasib, penyakit, atau politik istana yang rumit, Amenemhat menghilang dari sejarah dan Amenhotep kedua pun melangkah ke depan. Sebelum resmi jadi raja, Amenhotep muda ternyata sudah aktif memimpin pasukan. Dan ia bangga dengan itu. Dalam prasasti yang ditinggalkannya, ia memamerkan kekuatan fisiknya, mendayung kapal lebih cepat daripada 200 orang marinir Mesir, dan keahliannya dalam memanah yang luar biasa. Apakah ini fakta atau bualan? Para ahli Mesir kuno masih berdebat sampai sekarang. Tapi satu hal jelas, Amenhotep kedua ingin dikenang sebagai raja yang perkasa, bukan hanya pewaris takhta. Ia naik takhta sekitar tahun 1427 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya setelah masa koregensi atau pemerintahan bersama selama 2 tahun lebih. Jadi, saat ayahnya wafat, Amenhotep kedua sudah siap. Ia juga menikahi seorang wanita bernama Tia, meski asal-usulnya misterius. Awalnya, Tia tidak diberi gelar kehormatan. Namun saat anak mereka Thutmose keempat naik tahta, barulah status Tia diangkat tinggi-tinggi. Seperti ayahnya, Amenhotep kedua juga menjalankan kampanye militer, tapi tidak sebanyak atau seberani Thutmose ketiga. Kampanye pertamanya terjadi di tahun ketiga pemerintahannya, melawan pemberontakan di Suriah. Saat menyeberangi sungai Orantes, pasukannya diserang oleh Katna. Tapi ia berhasil membalikan keadaan dan bahkan menyita peralatan kusir dari bangsa Mitanni, lawan bebuyutan Mesir saat itu. Yang paling dikenang, ia mengaku membunuh 7 pangeran pemberontak dari Kades dengan tangannya sendiri. Mengerikan sekaligus mengesankan. Jenazah para pangeran itu dibawa ke Mesir, digantung terbalik di tembok Karnak sebagai peringatan keras, jangan pernah main-main dengan Amenhotep kedua. Pemberontakan besar lainnya terjadi di tahun ke-7. Kali ini negara-negara bawahannya di Suriah yang didukung Mitanni mencoba bangkit melawan. Meski tidak ada catatan pertempuran besar, kemungkinan besar Amenhotep memadamkan pemberontakan dengan kecepatan dan kekuatan yang membuat kota-kota tak sempat melawan. Namun, seperti ayahnya, kampanye semacam ini seringkali hanya bertahan sebentar. Begitu pasukan Mesir pergi, sumpah kesetiaan dilanggar lagi. Kampanye terakhirnya terjadi di tahun ke-9, namun tidak jauh-jauh, hanya sampai sekitar Laut Galilea. Yang mengejutkan, ia mengklaim membawa pulang lebih dari 101.000 budak. Angka ini sangat fantastis dan membuat banyak sejarawan mengerutkan dahi. Apakah ini benar atau hanya upaya propaganda? Tapi ada satu hal yang tak bisa dibantah. Setelah kampanye ini, Mitanni mendekati Mesir untuk berdamai. Sejak itu, kedua kekuatan besar ini tidak pernah berperang lagi. Dan Amenhotep kedua, baik lewat diplomasi atau dominasi, berhasil mengamankan wilayah utara Mesir tanpa harus terus-menerus mengangkat senjata. Meski tak seambisius ayahnya dalam pembangunan, Amenhotep kedua tetap meninggalkan jejak. Ia membangun kuil-kuil kecil di berbagai tempat, Medamut, Eltot, Arman, dan tentu saja Karnak, walaupun tidak sebesar proyek ayahnya. Ia juga mendirikan kuil kematian di Theban Necropolis, walaupun kuil itu kemudian hancur di masa lampau. Dan tentang keluarganya, ia meninggalkan banyak keturunan, sekitar 10 putra dan 1 putri. Putranya yang paling dikenal tentu saja Thutmose keempat, penerusnya. Tapi ada juga nama-nama seperti Webensenu, Amenemopet, dan Nejem yang muncul dalam catatan sejarah. Bahkan ada dugaan ia memiliki anak lebih banyak dari yang tercatat. Amenhotep kedua dimakamkan di lembah para raja,
Makamnya ditemukan pada tahun 1898, lengkap dengan sarkofagus asli dan muminya yang masih terjaga. Uniknya, makam itu kemudian digunakan sebagai tempat penyimpanan mumi darurat bagi Firaun-Firaun lain, termasuk Rameses III dan IV, untuk menyelamatkan mereka dari perompak. Pada 1907, muminya diperiksa oleh ahli anatomi Grafton Elliot Smith. Hasilnya, Amenhotep II setinggi sekitar 167 cm dan wajahnya sangat mirip dengan putranya Thutmose keempat. Dan pada April 2021, dalam sebuah parade gemilang yang dijuluki Parade Kolam Fir'aun, mumi Amenhotep II diarak dari Museum Mesir di Kairo ke Museum Nasional Peradaban Mesir bersama 17 raja dan 4 ratu lainnya. Dari pangeran muda yang atletis hingga raja yang menjaga Mesir tetap aman di antara kekuatan besar dunia kuno, Amenhotep II adalah potret leader yang tak hanya kuat, tapi juga cerdik. Ia tahu kapan harus bertarung, kapan harus menunjukkan kekuatan, dan kapan harus berdamai. Kisahnya adalah pengingat bahwa kekuasaan bukan hanya soal perang dan bangunan megah, tapi juga soal strategi, kehadiran, dan bagaimana kau dikenang setelah kematianmu. Thutmose IV adalah Firaun ke-8 dari dinasti ke-18 Mesir yang memerintah sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Amenhotep II dan permaisurinya, Tia. Namun menariknya, Thutmose IV bukanlah putra mahkota yang sebenarnya. Para ahli sejarah menduga bahwa ia bukan pilihan utama sang ayah untuk naik tahta. Bahkan ada spekulasi bahwa Thutmose mungkin menggulingkan kakaknya demi merebut kekuasaan, lalu menggunakan kisah ilahi untuk membenarkan tahtanya. Salah satu kisah terkenal dari masa pemerintahannya adalah Prasasti Mimpi, sebuah monumen yang ia perintahkan untuk dibuat setelah ia memulihkan Sphinx Agung di Giza. Dalam prasasti ini dikisahkan bahwa saat masih muda, Thutmose tertidur di bawah kepala Sphinx dan bermimpi bertemu dewa, yang menjanjikan bahwa jika ia membersihkan pasir yang menutupi Sphinx, maka ia akan menjadi Raja Mesir. Legenda ini menjadi pembenaran ilahi atas kekuasaannya yang tak terduga. Namun, prasasti mimpi bukanlah satu-satunya cara ia mengklaim hak atas tahta. Di Sphinx itu juga, terdapat prasasti yang menyebut Thutmose menemukan sebuah batu berbentuk elang suci, simbol ilahi lain yang memperkuat klaimnya sebagai penguasa pilihan para dewa. Masa pemerintahannya tergolong singkat, hanya sekitar 9 atau 10 tahun. Sedikit yang diketahui secara pasti tentang masa pemerintahannya, namun catatan menyebut bahwa pada tahun ke-8, Thutmose berhasil menumpas pemberontakan kecil di Nubia. Ia juga dijuluki sebagai penakluk Suriah, meskipun tidak ada banyak bukti konkret tentang kampanye militernya di sana. Yang lebih menonjol dari pemerintahannya bukanlah perang, melainkan diplomasi. Thutmose IV menjalin perdamaian dengan Mitanni, lawan lama Mesir di wilayah Suriah. Untuk menguatkan aliansi ini, ia bahkan menikahi putri Raja Mitanni, yang kelak menjadi permaisurinya, Ratu Mutemwiyah. Aliansi ini membawa stabilitas di kawasan Timur Dekat dan membentuk dasar hubungan damai antara dua kekuatan besar saat itu. Penting juga dicatat bahwa perubahan teknologi militer mulai terlihat di era Thutmose IV, terutama dalam pengembangan kereta perang, meskipun bukti langsung masih terbatas. Soal konstruksi, Thutmose IV tidak mau kalah dari leluhurnya. Ia menyelesaikan obelisk timur di kuil Karnak, yang sebenarnya sudah dimulai oleh kakeknya, Thutmose III. Dengan tinggi sekitar 32 meter, obelisk ini menjadi yang tertinggi yang pernah didirikan di Mesir. Ia juga menambahkan beberapa bangunan baru di kompleks Karnak, termasuk sebuah kapel dan hala peristyle. Tak hanya membangun, ia juga memesan banyak patung dirinya. Sayangnya, beberapa di antaranya kemudian diambil alih oleh Firaun Ramses II untuk kepentingan pribadinya. Ketika Thutmose IV wafat, ia dimakamkan di lembah para raja. Namun demi melindungi jenazahnya dari perampokan makam, tubuhnya dipindahkan ke ruang penyimpanan mumi, Chamber J, dan ditemukan kembali oleh arkeolog Victor Loret pada 1898. Ahli anatomi Grafton Elliot Smith yang memeriksa muminya pada awal abad ke-20 mencatat bahwa tubuh Thutmose sangat kurus saat wafat. Pemeriksaan sinar X yang dilakukan pada tahun 1980 juga menunjukkan bahwa ciri-ciri tengkoraknya mirip dengan populasi Mediterania Utara atau dunia Barat. Dan yang lebih menarik lagi, pada tahun 2012, seorang ahli bedah dari Imperial College London menyimpulkan bahwa kematian dini Thutmose IV dan beberapa Firaun dinasti ke-18 lainnya kemungkinan besar disebabkan oleh epilepsi lobus temporal yang bersifat turun-temurun. Penyakit ini bukan hanya menyebabkan kematian dini, tetapi juga dikenal menimbulkan pengalaman spiritual dan penglihatan religius yang intens. Bisa jadi inilah yang melatar belakangi penglihatan mistis Thutmose IV di bawah Sphinx, sebuah mimpi yang mengubah takdirnya selamanya. Amenhotep III. Amenhotep III atau dikenal juga sebagai Amenophis III dalam bentuk Helenistik adalah Firaun ke-9 dari dinasti ke-18 Mesir yang naik tahta sekitar tahun 1386 sebelum Masehi setelah ayahnya Thutmose IV wafat. Lahir dari istri kecil Thutmose IV yaitu Mutemwiyah, Amenhotep bukanlah pewaris utama, tapi takdir membawanya menjadi salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Mesir. Seperti banyak Firaun lainnya, Amenhotep menyatakan bahwa kelahirannya bersifat ilahi.
Di kuil Luxor, ia memerintahkan untuk diukir kisah bahwa Dewa Amun sendiri dalam rupa Thutmose IV datang ke ibunya untuk menciptakannya sebagai titisan dewa di bumi. Pada tahun kedua pemerintahannya, Amenhotep menikahi Tie, perempuan non-bangsawan, putri dari pasangan Yuya dan Tuya. Tie menjadi permaisuri agung dan pendamping setia Amenhotep sepanjang hidupnya. Hubungan mereka sangat erat, bahkan Amenhotep memerintahkan pembuatan skarab menikahan yang tersebar luas di seluruh Mesir sebagai bentuk pengakuan terhadap kekuatan dan legitimasi istrinya. Pasangan ini memiliki beberapa anak, termasuk 2 orang putra mahkota Thutmose yang meninggal dunia, dan Amenhotep IV yang kelak dikenal sebagai Akhenaten. Mereka juga memiliki beberapa putri seperti Sitamun, Iset, Henutanbeb, Nebetah, dan Beketaten. Amenhotep juga menjalin pernikahan diplomatik dengan putri-putri kerajaan tetangga seperti Mitanni, Babilonia, Arzua, dan Suriah, demi memperkuat aliansi politiknya. Amenhotep III mulai memerintah kemungkinan sejak usia 6-12 tahun. Meski belum ada bukti tentang seorang wali resmi, tampaknya ia menunjukkan kapasitas penuh sebagai penguasa sejak dini. Di tahun ke-11, ia memerintahkan pembangunan danau buatan di kota asal Tie dan mengadakan festival perayaan dengan berlayar di atas tongkang kerajaan Aten Tejehen. Meski masa pemerintahannya dikenal damai, ia mencatat satu kampanye militer di tahun ke-5 untuk menumpas pemberontakan di Nubia. Kemenangan ini diabadikan melalui 3 prasasti batu, meskipun narasi resminya penuh dengan gaya hiperbolik khas zamannya. Amenhotep dikenal karena jaringan diplomatiknya yang luas. Surat-surat Amarna yang ditemukan di Amarna memberikan gambaran tentang hubungan Mesir dengan kerajaan-kerajaan seperti Babilonia, Assyria, dan Mitanni. Dalam surat-surat itu, para raja asing sering meminta emas atau hadiah dari Amenhotep, menandakan posisi superior Mesir saat itu. Amenhotep juga membangun istana mewah di Malkata, dikenal dengan nama Perhai, House of Enjoyment. Istana itu menjadi tempat tinggal utamanya pada paruh akhir pemerintahannya, dengan halang besar, taman-taman luas, dan danau buatan. Ia juga merayakan 3 festival set, ritual pembaharuan kekuasaan, pada tahun ke-30, ke-34, dan ke-37 pemerintahannya. Sisi arsitektural pemerintahannya luar biasa. Ia membangun secara besar-besaran di Karnak, termasuk kuil Luxor, halang tiang raksasa, dan kuil Ma'at. Namun proyeknya ambisius di tepi barat Sungai Nil, kuil pemakamannya, dibangun terlalu dekat dengan dataran banjir dan rusak dalam waktu kurang dari 2 abad. Batu-batunya bahkan dijarah oleh Fir'aun-Fir'aun berikutnya seperti Merneptah. Salah satu peninggalan paling luar biasa adalah jumlah patung dirinya yang masih ada. Lebih dari 250 buah, menjadikannya Fir'aun dengan patung paling banyak yang teridentifikasi. Salah satu penemuan penting adalah patung kuarsit merah muda berukuran 1,8 meter yang ditemukan hampir utuh di kuil Luxor pada 1898. Menjelang akhir hidupnya, Amenhotep tampak menderita penyakit yang cukup serius. Relief dari makam Kherwef menunjukkan ia lemah dan sakit. Analisis forensik menunjukkan ia menderita radang sendi, obesitas, serta gigi berlubang yang parah. Sebuah surat Amarna bahkan menyebut bahwa patung Dewi Ishtar dibawa dari Mitanni ke Mesir, diduga sebagai bentuk permohonan kesembuhan sang Fir'aun. Amenhotep wafat pada usia sekitar 40-50 tahun. Ia dimakamkan di Lembah Para Raja, di makam terbesar di wilayah barat Tebes. Meskipun makamnya dirancang untuk juga menampung istri-istrinya seperti Tie dan Sitamun, tampaknya tak ada satupun di antara mereka yang benar-benar dimakamkan di sana. Mumi Amenhotep akhirnya dipindahkan ke Cafe 35 selama periode menengah ketiga, tempat ia ditemukan kembali pada 1898. Warisan Amenhotep III begitu besar, ia meninggalkan Mesir di puncak kekuasaan dan kemakmurannya. Namun di balik kejayaan ini, benih kecamah perubahan sudah tertanam. Putranya Akhenaten kelak menantang sistem lama, membongkar kekuatan pendeta Amun, membangun agama baru, dan mendirikan kota suci Amarna. Sebuah revolusi spiritual dan politik besar dimulai, tak lama setelah sang ayah dimakamkan. Akhenaten adalah salah satu Fir'aun paling kontroversial dalam sejarah Mesir kuno. Ia memerintah sekitar tahun 1353 hingga 1336 sebelum Masehi sebagai penguasa ke-10 dari dinasti ke-18 Mesir. Sebelum tahun ke-5 pemerintahannya, ia dikenal sebagai Amenhotep IV. Apa yang membuatnya begitu unik? Ia berani menantang tatanan keagamaan Mesir yang sudah mapan selama ribuan tahun. Ia menghentikan penyembahan banyak dewa dan menggantinya dengan pemujaan kepada satu dewa saja, Aten, dewa sakuran matahari. Apakah ini benar-benar monotisme? Para ahli masih berdebat. Sebagian bilang iya, sebagian lain bilang itu hanya pemusatan ibadah pada satu dewa tanpa menyangkal keberadaan dewa lain. Setelah kematiannya, semua gebrakan ini dibalik total. Namanya dihapus dari daftar raja, patung-patungnya dihancurkan, bahkan monumen-monumennya dibongkar. Semuanya lenyap, sampai sebuah kota tua bernama Amarna ditemukan di akhir abad ke-19. Di sanalah rahasia besar terungkap. Akhetaten, ibu kota baru yang ia bangun khusus untuk menyembah Aten. Dari sinilah dunia mengenalnya kembali bersama ratunya yang terkenal cantik jelita, Nefertiti. Akhenaten lahir dengan nama Amenhotep, anak bungsu dari Fir'aun Amenhotep III dan Ratu Tie. Kakaknya, Thutmose, harusnya jadi penerus tahta, tapi meninggal dunia. Jadilah Amenhotep si bungsu naik tahta. Ia menikahi Nefertiti yang nantinya jadi tokoh sentral dalam reformasi keagamaannya. Ada juga istri kedua yaitu Kia, yang diyakini sebagai ibu dari Tutankhamun. Bahkan ada teori kontroversial yang mengatakan Akhenaten mungkin menikahi beberapa anak perempuannya sendiri, sesuatu yang meskipun terdengar mengerikan bagi kita hari ini, punya presiden dalam dinasti Mesir. Anak-anaknya yang paling terkenal, Meritaten, Meketaten, dan tentu saja Ankesenpaten yang kelak menjadi istri Tutankhamun dan mengganti namanya menjadi Ankesenamun.
Awalnya, Akhenaten memerintah seperti Firaun lainnya. Ia menyembah dewa-dewa lama, Amun, Osiris, Hadator, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Ia mengganti namanya menjadi Akhenaten yang artinya berguna bagi Aten. Lalu ia memindahkan ibu kota dari Tebes ke kota baru yang ia bangun dari nol. Akhetaten kini dikenal sebagai Amarna. Kota ini dibangun cepat dengan blok batu kecil, sistem prafabrikasi zaman kuno. Ia memerintahkan pembangunan kuil besar dan kuil kecil Aten serta gedung pemerintahan. Yang ikut pindah ke sana hanya mereka yang paling setia. Sementara itu, proyek-proyek di Tebes ditinggalkan. Salah satu peninggalan yang paling berharga dari masa pemerintahannya adalah Surat Amarna, kumpulan lebih dari 300 surat diplomatik dari penguasa-penguasa lainnya. Dari surat-surat ini, kita tahu bahwa dunia internasional saat itu penuh intrik. Bangsa Hiti naik daun, Mesir mulai melemah, dan Akhenaten lebih sibuk urusan kepercayaan daripada mempertahankan pengaruh luar negerinya. Salah satu contoh paling menyedihkan datang dari Ribhada, penguasa Byblos, yang menulis puluhan surat memohon bantuan, tapi Akhenaten tak menggubris. Akibatnya, Byblos jatuh. Tahun-tahun terakhir Akhenaten penuh misteri. Bukti arkeologis menyusut drastis. Ia meninggal setelah 17 tahun berkuasa dan dimakamkan di lembah kerajaan Akhetaten. Namun kota itu segera ditinggalkan. Tutankhamun, putranya, mengganti namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, tanda kembalinya kekuasaan dewa-dewa lama, terutama Amun. Tak hanya ditinggalkan, Akhenaten juga dihapus. Horemheb, penerus terakhir dinasti ke-18, memastikan nama Akhenaten hilang dari sejarah. Kuil-kuil Aten dihancurkan, blok batunya dipakai ulang, Seti I dan Ramses I melanjutkan penghapusan memori ini. Bahkan daftar resmi Raja Mesir dibuat seolah-olah Akhenaten dan penggantinya tak pernah ada. Untungnya, sejarah tidak bisa benar-benar dikubur. Ketika Amarna ditemukan, dunia kembali mengenal Akhenaten. Kini ia digambarkan sebagai bidat, revolusioner, gila, atau jenius spiritual pertama dalam sejarah. Apapun pandanganmu, satu hal pasti, Akhenaten bukan Firaun biasa. Ia melawan arus, ia membangun dunia yang tak sama dengan masa lalu, dan meski dunia itu akhirnya runtuh, jejaknya tetap mengusik imajinasi kita hingga hari ini. Semenkhkare. Semenkhkare adalah salah satu tokoh paling misterius dari sejarah Mesir kuno. Ia muncul sebentar, memerintah singkat, mungkin hanya 1 tahun, lalu menghilang dari catatan sejarah. Bahkan namanya nyaris terhapus, tertelan oleh kekacauan dan kutukan yang menyelimuti akhir periode Amarna. Apa yang kita tahu tentangnya? Jujur saja, tidak banyak. Asal-usulnya saja masih menjadi misteri. Beberapa ahli menduga ia adalah saudara laki-laki Akhenaten. Kalau benar, ibunya mungkin adalah Ratu Tie atau Sitamun. Tapi ada juga teori yang mengatakan ia adalah anak Akhenaten dari seorang istri rendah pangkat yang tidak dikenal, dan dengan demikian menjadi kakak tiri Tutankhamun. Ada juga pendapat lain yang lebih berliku, bahwa ia adalah anak Thutmose, kakak Akhenaten, dari seorang wanita yang tak disebut namanya, mungkin bahkan saudarinya sendiri. Semua masih teka-teki. Yang tampaknya cukup jelas adalah bahwa Semenkhkare menikahi Meritaten, putri sulung Akhenaten dan Nefertiti, dan menjadikannya sebagai istri kerajaan agung. Tapi apakah ia benar-benar menjadi Firaun yang berkuasa sendiri? Itu bagian yang paling membingungkan. Bukti sejarah tentang pemerintahan tunggal Semenkhkare sangat minim. Sebuah dokumen anggur mencatat tahun pemerintahan 1 atas namanya. Tapi anehnya, ada juga catatan lain dari tahun yang sama yang menyebutkan Semenkhkare almarhum. Bisa jadi ia meninggal di tahun pertama kekuasaannya. Ada juga fragmen-fragmen dari Amarna yang menunjukkan tanggal tahun kedua dan ketiga, tapi tanpa nama raja. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa itu bisa saja milik Semenkhkare, tapi tak ada bukti langsung yang mendukungnya. Akibat kurangnya bukti, para pakar saling berbeda pendapat soal urutan sebenarnya di akhir era Amarna. Aidan Dodson misalnya, berpendapat bahwa Semenkhkare tidak pernah memerintah sendiri dan hanya menjadi rekan Bupati Akhenaten selama 1 tahun, sekitar tahun pemerintahan ke-13. Menurutnya, setelah Semenkhkare wafat, Nefertitilah yang mengambil alih dan menjadi Firaun Nefer-Neferuaten. Tapi, Allen, seorang pakar lain, menolak teori itu. Ia menyatakan bahwa Nefer-Neferuaten memerintah setelah Akhenaten, dan bahwa Semenkhkare naik tahta sesudahnya. Dalam versi Allen, Nefer-Neferuaten adalah Nefer-Neferuaten Tasher, putri Akhenaten, yang memerintah selama 2 hingga 3 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Semenkhkare. Lain lagi dengan pendapat Mark Gabolde. Ia justru yakin bahwa Meritaten, istri Semenkhkare, sendiri menjadi Firaun Nefer-Neferuaten setelah kematian suaminya. Sebagian besar kekacauan dalam memahami siapa Semenkhkare berasal dari fakta bahwa beberapa penguasa dalam era ini, terutama Akhenaten, Nefertiti dan Nefer-Neferuaten, menggunakan gelar-gelar yang mirip. Bahkan di tahun 1978, sempat muncul teori bahwa Semenkhkare dan Nefer-Neferuaten adalah orang yang sama.
Namun kini banyak sejarawan sepakat bahwa Nefer-Neferuaten adalah penguasa perempuan yang berbeda. Pada masa teori itu masih diyakini, ada yang menyimpulkan bahwa Akhenaten dan Smenkhare mungkin punya hubungan sangat dekat. Bahkan spekulasi liar pun muncul, menyebut mereka sebagai pasangan homoseksual atau bahkan menikah. Hal ini muncul karena ada karya seni yang menggambarkan mereka dalam pose-pose yang sangat intim. Hal yang langka antara dua Firaun pria. Hingga kini, lokasi makam Smenkhare belum bisa dipastikan. Salah satu kandidat terkuat adalah mumi misterius dari makam Cafe 55 di Lembah Para-Aja. Mumi itu ditemukan dalam peti jenazah yang awalnya dibuat untuk wanita, lalu diubah untuk menampung pria. Nama aslinya bahkan dihapus. Beberapa sejarawan menganggap itu adalah jasad Smenkhare, karena usia tulangnya diperkirakan antara 18 hingga 26 tahun. Jika benar, ini tak cocok untuk Akhenaten, yang memerintah selama 17 tahun dan punya anak sejak awal kekuasaannya. Tapi, ada artefak dalam makam itu yang secara pasti menyebut nama Smenkhare. Pada tahun 1980, dua peneliti, James Harris dan Edward F. Wente, melakukan pemeriksaan sinar X terhadap mumi tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa mumi dinasti ke-18 itu menunjukkan ciri-ciri mirip penduduk Nubia tanpa banyak perbedaan mencolok. Namun, hasil ini tak banyak membantu mengungkap siapa sebenarnya sosok itu. Akhirnya, kita harus mengakui Smenkhare tetap menjadi bayangan samar dalam sejarah Mesir. Ia mungkin hanya menjabat sebentar, mungkin tak pernah memerintah sendiri, dan bahkan makamnya belum jelas. Namun justru karena misteri inilah, kisahnya terus menarik perhatian. Di antara reruntuhan Amarna dan dokumen anggur yang lapuk, nama Smenkhare berbisik dari masa lalu, seperti gema dari zaman yang dipenuhi intrik, cinta, dan perebutan tahta dalam bayang-bayang matahari Aten. Nefer-Neferuaten. Pada masa Mesir kuno, tepatnya di penghujung dinasti ke-18, sejarah tiba-tiba berubah jadi teka-teki. Dinasti yang selama ini stabil mendadak mendekati masa transisi yang kabur dan penuh misteri. Di antara sosok-sosok bayangan yang muncul dalam keremangan sejarah itu, ada satu nama yang membuat para ahli sejarah mengerutkan kening. Nefer-Neferuaten. Nama ini muncul di berbagai peninggalan, tetapi sayangnya tidak pernah benar-benar menjelaskan siapa tokoh di baliknya. Apakah dia Ratu Nefertiti yang naik tahta sendiri setelah sang suami, Akhenaten, wafat? Ataukah putri mereka, Meritaten, yang sementara menggantikan ayahnya? Atau mungkin tokoh lain yang selama ini kita tak kenal? Seperti kisah detektif yang terinjak-injak pasir waktu, jejak Nefer-Neferuaten tetap sama. Nefer-Neferuaten, sebuah nama yang terdengar indah dan berwibawa. Tapi justru karena itu pula, sejarah jadi makin rumit. Nama ini muncul di banyak prasasti. Tetapi sayangnya, bukan satu-satunya nama. Ada nama lain yang sangat mirip, Smenkhare. Keduanya pakai nama tahta yang sama, Ankh-Ngeperure. Keduanya juga terkait erat dengan Akhenaten, sang Firaun revolusioner yang mengguncangkan Mesir dengan ajaran monoteisme Aten. Masalahnya, kadang satu nama dipakai untuk dua orang, atau satu orang pakai dua nama. Kacau bukan? Bayangkan mencoba menyusun silsilah keluarga hanya dengan potongan prasasti yang sebagian besar hilang atau rusak. Siapa yang sebenarnya duduk di tahta? Nah, disinilah perdebatan besar mulai. Dari potongan-potongan bukti arkeologis yang ada, sebagian besar ahli Mesir kuno sepakat Nefer-Neferuaten bukan Smenkhare. Mereka adalah dua orang berbeda. Lalu siapa Nefer-Neferuaten sebenarnya? Kandidat terkuat, Ratu Nefertiti. Dia adalah istri utama Akhenaten, terkenal karena kecantikannya, kekuatannya, dan posisinya yang sangat berpengaruh. Sejumlah bukti menyebutkan nama Nefer-Neferuaten lengkap dengan gelar perempuan dan frasa seperti efektif untuk suaminya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa tokoh ini bukan hanya perempuan, tapi juga memiliki hubungan khusus dengan sang raja sebelumnya. Apalagi di Istana Utara Amarna, yang diperkirakan sebagai kediaman Nefertiti, ditemukan catatan dan hiasan yang memuat namanya dalam bentuk kerajaan. Kandidat alternatif, Meritaten, putri sulung Akhenaten. Beberapa sejarawan berpendapat ketika Nefertiti wafat atau menghilang dari catatan sejarah, Meritaten naik sebagai ratu rekan atau bahkan pemegang tahta sementara. Tapi bukti tentang Meritaten tidak sekuat yang mendukung Nefertiti. Sementara putri lain seperti Nefer-Neferuaten Tasher biasanya dianggap terlalu muda untuk memegang kekuasaan sendiri. Kalau benar Nefer-Neferuaten adalah Nefertiti, maka ia memerintah sendiri setelah kematian Akhenaten. Tapi, berapa lama? Ada bukti yang mencatat tahun ke-1,
kedua bahkan ketiga pemerintahan Nefer-Neferuaten. Dalam dunia Mesir kuno, angka-angka itu muncul di label anggur, catatan harian istana, dan prasasti makam. Itu artinya dia memerintah secara mandiri, meski singkat. Tapi bukan sekedar perpanjangan tangan Akhenaten. Yang menarik, selama masa pemerintahannya, Nefer-Neferuaten mulai melonggarkan ajaran keras Akhetanisme. Aten masih disembah, tapi lambat laun dewa-dewa lama mulai disebut-sebut kembali. Seolah-olah sang ratu mencoba menjadi jembatan. Tidak sepenuhnya meninggalkan revolusi agama Aten, tapi juga membuka jalan untuk kembalinya tradisi lama. Setelah kematian Nefer-Neferuaten, tahta berpindah ke bocah laki-laki bernama Tutankhaten, yang tak lama kemudian mengganti namanya menjadi Tutankhamun, tanda kembalinya kekuasaan Amun. Banyak peninggalan Nefer-Neferuaten dihapus atau diganti. Bahkan topeng emas ikonik yang kita kenal sebagai milik Tutankhamun mungkin awalnya dibuat untuk Nefer-Neferuaten. Kartusnya dikikis dan diganti, seolah-olah ada upaya sistematis untuk menghapus jejaknya dari sejarah. Tak ada makam pasti milik Nefer-Neferuaten ditemukan. Tak ada mumi, tak ada sarkofagus. Hanya fragmen benda pemakaman yang bekas pakai, dimodifikasi untuk Tutankhamun. Kemungkinan besar ia wafat mendadak. Mungkin dimakamkan terburu-buru. Atau bisa jadi seperti suara Aten yang meredup di langit politik Mesir, nama dan warisannya ikut dilupakan secara sengaja. Hingga hari ini, para sejarawan masih berdebat. Siapa dia sebenarnya? Apa maksud dari simbol-simbol di masa pemerintahannya? Bagaimana perannya dalam transisi dari zaman Aten ke kembalinya kekuasaan kuil Amun? Namun satu hal pasti, Nefer-Neferuaten adalah simbol dari sebuah masa yang rapuh, penuh eksperimen dan perubahan besar. Sosok yang barangkali mencoba mengikat kembali yang terpecah. Seorang perempuan yang naik ke singgasana, berkuasa di masa sulit, lalu disapu arus sejarah, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Misterinya masih hidup, dan mungkin di antara bayang-bayang batu kuil yang runtuh atau peti yang terkunci rapat di lembah para raja, jawabannya masih menunggu ditemukan. Tutankhaten. Pada akhir dinasti ke-18 Mesir kuno, lahirlah seorang anak laki-laki kecil bernama Tutankhaten. Namanya berarti citra hidup Aten, seolah menandakan bahwa ia dilahirkan di tengah gelombang besar perubahan keagamaan yang sedang melanda Mesir kala itu. Era di mana sang ayah, Akhenaten, memaksakan pemujaan tunggal kepada dewa matahari Aten. Namun takdir berkata lain. Ketika baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun, Tutankhaten naik tahta, menggantikan para penerus singkat Akhenaten, yaitu Smenkhkare dan Nefer-Neferuaten. Meski masih bocah, beban berat sebagai penguasa Mesir jatuh ke pundaknya. Dan dengan itu, juga tanggung jawab untuk memperbaiki kekacauan yang diwariskan oleh era ayahnya. Langkah pertamanya cukup berani. Ia dan istrinya, Ankhesenpaaten, putri Akhenaten, mengganti nama mereka menjadi Tutankhamun dan Ankhesenamun, meninggalkan nama Aten dan kembali pada nama Amun. Sebuah pesan yang sangat jelas. Kita kembali ke jalan lama. Dan memang begitu adanya. Tutankhamun membatalkan reformasi Atenisme, menghidupkan kembali kultus Amun di Tebes, dan mengembalikan kekuatan para pendeta yang sempat digusur oleh ayahnya. Istana pun dipindahkan dari kota suci Akhenaten di Amarna kembali ke Memphis, kota tua yang megah dan strategis. Di Tebes, ia memulai proyek-proyek pembangunan keagamaan. Ia bahkan membongkar kembali kuil Aten milik Akhenaten menggunakan batu-batunya untuk membangun kuil baru yang didedikasikan bagi Amun. Ia ingin menata ulang Mesir secara harfiah dan spiritual. Menariknya, meskipun ia baru remaja, Tutankhamun disembah sebagai dewa, bukan setelah wafat seperti lazimnya, tapi saat ia masih hidup. Kuil pemujaannya bahkan dibangun jauh di Nubia, di tempat-tempat seperti Kawa dan Faras. Namanya diabadikan dalam gelar bangsawan lokal. Ia bukan hanya Firaun, tapi simbol kebangkitan Mesir lama yang agung. Hubungan luar negeri pun mulai diperbaiki. Setelah era Atenisme yang membuat Mesir terisolasi, Sultan Ahmun mengulurkan tangan kepada kerajaan-kerajaan tetangga seperti Mitanni.
Hadiah-hadiah dari luar negeri yang ditemukan di makamnya jadi bukti bahwa diplomasi kembali berjalan. Namun masa pemerintahannya tak hanya damai. Lukisan-lukisan dan artefak di makamnya menunjukkan bahwa Tutankhamun mungkin terlibat dalam peperangan di Nubia dan Timur Dekat. Peti mati, perisai, busur, hopesh, pedang khas Mesir, hingga tongkat-tongkat kemenangan menggambarkan dirinya sebagai Firaun pejuang. Tapi para sejarawan masih berselisih. Benarkah ia ikut bertempur atau semua itu hanya simbol propaganda? Pasalnya, tubuh sang raja muda menunjukkan sejumlah kelemahan fisik. Ia punya skoliosis, mungkin juga kaki pingkor. Peneliti CT scan bahkan menemukan bahwa ia mengalami nekrosis tulang dan malaria. Ada kemungkinan ia meninggal karena kombinasi infeksi malaria dan patah tulang kaki yang tidak kunjung pulih. Kemungkinan akibat kecelakaan atau bahkan luka di medan perang, seperti yang diyakini oleh beberapa ahli. Tutankhamun wafat secara mendadak, di usia sangat muda, sekitar 18 atau 19 tahun. Karena makam kerajaan aslinya belum selesai, ia dimakamkan secara darurat di sebuah makam kecil yang tampaknya bukan dipersiapkan untuk raja sekelas dirinya. Meskipun begitu, pemakamannya dilakukan dengan penuh hormat. Ia digantikan oleh wazirnya Ai dan kemudian oleh generalnya Horemheb. Tapi kematiannya bukan akhir kisahnya. Pada tahun 1922, lebih dari 3.000 tahun setelah wafatnya, dunia kembali mengucapkan namanya. Howard Carter, arkeolog Inggris yang gigih, menemukan makamnya, Kivi 62, di Lembah Para Raja, dan dunia pun heboh. Makam itu meskipun telah dijarah di zaman kuno, masih menyimpan harta karun luar biasa, lebih dari 5.000 artefak, termasuk masker emas legendaris yang kini menjadi ikon Mesir kuno. Penemuan itu membangkitkan kembali minat dunia pada peradaban Mesir, dan nama Raja Tut menjadi legenda. Bahkan kisah kutukan Firaun pun ikut mencuat setelah beberapa orang yang terlibat dalam penggalian meninggal tak lama kemudian. Hingga hari ini, Tutankhamun tetap menjadi misteri dan magnet. Wajahnya direkonstruksi oleh para ilmuwan menggunakan teknologi modern, meskipun hasilnya tetap menimbulkan perdebatan. Apakah ia lemah dan sakit-sakitan? Atau pejuang muda yang gugur di usia belia? Apakah ia boneka politik atau pemulih Mesir yang sejati? Satu hal yang pasti, di balik masa pemerintahan yang singkat, Tutankhamun adalah simbol kebangkitan. Firaun kecil yang mengembalikan nama Amun ke atas altar dan mengembalikan Mesir ke jalannya yang lama. Hingga akhirnya, ia pun dikenang selamanya. Ai. Di akhir dinasti ke-18 Mesir kuno, ketika istana masih diguncangkan oleh reformasi agama dan perebutan kekuasaan, muncul satu sosok yang pelan tapi pasti naik ke puncak. Ai. Ia diyakini berasal dari kota Akhmim, sebuah kota religius penting di Mesir Ulu. Di sana, ia membangun sebuah kapel batu untuk menghormati dewa setempat, Min. Ada teori menarik yang menyebut bahwa Ai mungkin putra pasangan Yuya dan Tuya, pasangan bangsawan terkemuka yang juga merupakan orang tua dari Ratu Tie, istri dari Firaun Amenhotep III. Kalau benar, itu berarti Ai adalah saudara dari Tie dan paman dari pihak ibu bagi Akhenaten. Teori ini diperkuat oleh kemiripan wajah mumi Yuya dengan patung-patung Ai yang masih ada. Sebelum jadi Firaun, Ai sudah malang melintang di lingkaran dalam kekuasaan. Ia pernah menjabat sebagai wazir atau semacam perdana menteri untuk setidaknya 2 Firaun, yaitu Akhenaten dan Tutankhamun. Mungkin juga untuk Smenkhkare dan Nefer-Neferu Aten, meski bukti langsungnya tidak ada. Yang jelas, selama pemerintahan Akhenaten, Ai sudah cukup berkuasa untuk membangun makam pribadi di Amarna. Saat itu ia memegang gelar-gelar bergengsi seperti pengawas semua kuda yang mulia, komandan pasukan, pembawa kipas di sisi kanan raja, dan tentu saja Ai. Ketika Tutankhamun wafat mendadak di usia sekitar 18 atau 19 tahun tanpa keturunan, terjadi kekosongan kekuasaan. Meskipun Jenderal Horemheb telah ditunjuk secara resmi sebagai penerus, justru Ai yang muncul sebagai pengganti. Ia bahkan memimpin upacara pemakaman Tutankhamun, sebuah tindakan simbolis dan politis, dan kemudian naik ke tahta sebagai Firaun. Ia mengambil nama kerajaan Keper-Keperure, Ai-Itnedjer, yang berarti manifestasi Ra adalah abadi, Ai Bapa Dewa. Masa pemerintahannya singkat, hanya sekitar 4 tahun, dan terjadi sekitar 1323 hingga 1319 sebelum Masehi,
tergantung versi kronologinya. Tapi meski singkat, pemerintahannya cukup padat. Ia melanjutkan kebijakan pemulihan agama lama yang sempat dirusak oleh Akhenaten, membangun kuil, memulihkan peran para pendeta Amun yang sebelumnya dicabut, dan menegaskan kembali tatanan lama. Satu misteri yang membayangi Ai adalah tuduhan pembunuhan terhadap Tutankhamun. Ahli Mesir kuno Bob Brier pernah mengusulkan teori bahwa Ai membunuh sang Firaun muda untuk merebut tahta. Bahkan ia dituduh memerintahkan pembunuhan terhadap istri Tutankhamun, Ankhesenamun, dan seorang pangeran Heti yang diduga akan menikahinya. Tapi semua itu masih spekulasi, tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan secara pasti. Menjelang akhir hidupnya, Ai tampaknya khawatir soal siapa yang akan menggantikannya. Ia mencoba meminggirkan Horemheb dan menunjuk orang lain sebagai penerus, yaitu Naktimin, seorang jenderal yang dipercaya. Bahkan tercatat 2 orang di masa Ai yang diberi gelar Yiripat atau Prince Alaris, yaitu Naktimin dan Nai. Tapi sayangnya, Ai meninggal sebelum rencananya berhasil. Setelah ia wafat, Horemheb mengambil alih dan secara sistematis menghapus nama Ai dari berbagai catatan resmi, seolah ia ingin Ai dilupakan oleh sejarah. Tapi sejarah punya caranya sendiri untuk berbicara. Hari ini, nama Ai tetap dikenang sebagai tokoh penting yang menjaga kesinambungan di masa transisi penuh gejolak. Dari wazir, komandan pasukan, hingga akhirnya Firaun, Ai adalah bukti bahwa kadang yang paling berkuasa bukanlah mereka yang duduk di tahta, tapi mereka yang berdiri tepat di sebelahnya. Horemheb. Horemheb adalah Firaun terakhir dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Ia memerintah setidaknya selama 14 tahun, antara tahun 1319 hingga 1292 sebelum Masehi. Berbeda dengan sebagian besar penguasa sebelumnya, Horemheb tidak berasal dari garis keturunan kerajaan. Ia diyakini berasal dari keluarga biasa, mungkin dari kota Hnes di tepi barat Sungai Nil, dekat Fayum, tempat di mana teks penobatannya memuji Dewa Horus dari Hnes sebagai yang mengangkatnya ke tahta. Satu-satunya hubungan kerajaan hanya melalui pernikahannya dengan Mutnechmet, yang kemungkinan, meski masih diperdebatkan, adalah putri dari pendahulunya, Firaun Ai. Sebelum menjadi raja, Horemheb dikenal sebagai panglima tertinggi militer Mesir di bawah pemerintahan Tutankhamun dan Ai. Di masa ini, ia mendapatkan gelar penting seperti Iripat, putra mahkota, dan Ibnu, wakil raja seluruh negeri, yang tercatat di makam pribadinya di Saqqara. Horemheb adalah seorang negarawan ulung. Ia pernah memimpin misi diplomatik ke Nubia sebagai juru bicara kerajaan untuk urusan luar negeri. Karirnya gemilang, tetapi saat Tutankhamun wafat tanpa ahli waris, kekuasaan justru diambil alih oleh Ai. Meskipun begitu, Horemheb tidak langsung membalas dendam. Menurut sejarawan Kawai, mungkin karena Ai sudah tua. Ia hanya menunggu waktunya. Namun ketika Ai meninggal setelah memerintah sekitar 4 tahun, Horemheb akhirnya naik tahta. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah Damnatio Memoriae, penghapusan nama dan ingatan terhadap Ai. Ia memerintahkan penghancuran sarkofagus Ai, menghapus nama dan gambar Ai dari makamnya, bahkan diduga ikut menghancurkan muminya. Tapi anehnya, ia tidak menyentuh makam Tutankhamun, yang mungkin menandakan rasa hormatnya terhadap sang Firaun muda yang dulu mempercayainya. Setelah resmi menjadi Firaun, Horemheb memfokuskan diri pada pemulihan tatanan negara yang porak-poranda akibat kebijakan revolusioner Akhenaten. Ia membalikan banyak kebijakan periode Amarna, mengembalikan kekuasaan pendeta Amun yang sebelumnya dicabut. Namun ia juga berhati-hati agar para pendeta ini tidak kembali menjadi terlalu berkuasa. Untuk itu, ia mengangkat pendeta-pendeta baru yang berasal dari kalangan militer, sehingga kesetiaan mereka tetap padanya. Salah satu peninggalan penting dari masa pemerintahannya adalah Dekrit Agung Horemheb, prasasti yang ia tempatkan di pailon ke-10 di Karnak. Isinya adalah perintah untuk menegakkan kembali keadilan dan mengekang penyalahgunaan wewenang di seluruh Mesir. Ia mengangkat hakim dan pejabat lokal, memperkenalkan kembali otoritas keagamaan setempat, dan membagi kekuasaan hukum antara Wazir Tebes untuk Mesir Ulu dan Wazir Memphis untuk Mesir Hilir. Di bidang militer, ia juga melakukan reformasi. Ia mengatur ulang angkatan bersenjata dan sistem tenaga kerja di Der El Medina. Di tahun ke-8 pemerintahannya, seorang pejabat bernama Maya diperintahkan untuk memperbaiki makam Firaun Tutmosis IV yang sempat dirusak oleh perampok. Ia juga tercatat sebagai pembangun ulung. Ia membangun banyak struktur di Karnak, termasuk pailon kedua, ke-9, dan ke-10,
dengan menggunakan blok-blok dari bangunan Akhenaten yang telah dihancurkan. Ia secara aktif menghapus jejak para Firaun Amarna seperti Akhenaten dan Ai dari sejarah Mesir. Nama tahtanya, Djeser Keperure, berarti suci adalah manifestasi Ra, sedangkan julukan pribadinya adalah Meriamun, yang berarti kekasih Amun. Ini menunjukkan keseimbangannya antara kekuasaan duniawi dan kedekatannya pada dewa-dewa utama Mesir. Menjelang akhir hidupnya, Horemheb tampaknya tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Jadi ia menunjuk wazirnya, Paramesu, sebagai pewaris tahta. Paramesu kelak dikenal sebagai Ramses pertama, pendiri dinasti ke-19 Mesir, membuka era baru bagi Mesir yang kelak akan dikenal dengan firaun-firaun agung seperti Seti I dan Ramses II. Makam terakhir Horemheb dibangun di Lembah Para Raja. Ia meninggalkan makam terakhirnya di Memphis. Menariknya, ia adalah firaun pertama yang mendekorasi ruang pemakamannya dengan adegan-adegan dari Kitab Gerbang, yaitu teks religius yang menggambarkan perjalanan jiwa setelah kematian. Namun, makamnya tidak selamat sepenuhnya dari perampokan dan kerusakan akibat pergeseran tanah. Saat ditemukan oleh Theodore M. Davis di awal abad ke-20, makam itu dalam kondisi rusak parah. Tutup sarkofagusnya dihancurkan dan makamnya telah lama dijarah. Tapi sejarah mencatatnya bukan karena kemewahan kematiannya, melainkan karena keberhasilannya memulihkan stabilitas Mesir setelah masa kekacauan. Dan begitulah akhir dari kisah panjang dinasti ke-18 Mesir kuno. Sebuah dinasti yang penuh warna, drama, keajaiban, dan kontroversi. Dari masa kejayaan di bawah Thutmoses dan Hatshepsut, hingga reformasi keagamaan radikal oleh Akhenaten, dan akhirnya pemulihan tatanan oleh Horemheb, dinasti ini benar-benar mencerminkan betapa dinamisnya peradaban Mesir kuno. Dinasti ke-18 bukan hanya fondasi dari kekaisaran Mesir, tapi juga masa di mana manusia mencoba mendekatkan dirinya kepada para dewa, atau bahkan menjadi dewa itu sendiri. Kita bisa belajar banyak dari kejayaan dan kegagalannya, tentang kekuasaan, keyakinan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kekacauan. Kalau kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ya, agar nggak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Kalau ada bagian yang menurut kamu kurang, mau ditambahkan, atau bahkan kalau kamu punya request mau bahas Firaun atau sejarah dari tempat lain, tinggalkan komentar ya. Aku bakal baca satu persatu. Dan siapa tahu, topik pilihan kamu jadi episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.